Bayangkan Anda sedang santai menonton YouTube, kemudian muncul ceramah ya, yang isinya tegas, kemudian penuh dengan dalil, terdengar meyakinkan. Lantas Anda merasa bahwa, nah ini dia kebenaran yang murni gitu. Namun di sisi lain ada yang mengganjal, kenapa ya? Semakin kita mengikuti ceramah seperti ini, justru kita menjadi jauh dari budaya kita sendiri, semakin curiga dengan tradisi masyarakat, bahkan kadang jadi asing dengan negeri kita sendiri. Mengapa juga ada ustadz yang begitu keras terhadap budaya lokal, namun begitu lembut ya terhadap kekuasaan global? Mengapa juga ada dakwah yang begitu tegas mengharamkan musik, tetapi begitu diam terhadap penindasan dan penjajahan global? Hari ini kita akan membahas sebenarnya apa yang salah dari fenomena ini. Fenomena dakwah semacam ini diwakili salah satunya ini Ustadz Khalid Basalamah, yang beliau tentu pengikutnya banyak, penyampainya lugas, langsung ke inti. Tapi di balik popularitasnya itu muncul juga berbagai kontroversi yang orang juga bertanya-tanya. Misalnya ketika beliau menyatakan bahwa tidak perlu menyanyikan lagu Indonesia Raya, ini jadi kontroversi di tengah masyarakat. Meskipun kemudian beliau klarifikasi, tapi tetap ya, pertanyaan besarnya adalah mengapa simbol kebangsaan bisa dipersoalkan. Ada juga pernyataan-pernyataan lain Ustadz Khalid yang juga menimbulkan kontroversi di masyarakat, semisal tentang pandangan terkait dengan wayang ya, atau tentang wisata ke candi yang dianggap bermasalah secara akidah ya. Isu-isu semacam ini di mana budaya kita dipojokkan, ini kan terus berulang dan tentu memicu perdebatan di masyarakat. Dan kalau kita tarik benang merahnya, tentu ada satu pola yang kelihatan jelas, yaitu bahwa ada semacam dorongan untuk memurnikan agama secara ekstrim ya, dengan cara menjauhkan kita dari budaya bangsa. Namun tentu kontroversinya tidak berhenti sampai masalah budaya, tentang masalah sosial politik ya. Baru-baru ini soal Iran, beliau kan menyampaikan bahwa Ali Khamenei misalnya ini adalah keturunan Yahudi. Tentu ini sangat-sangat tidak ilmiah ya. Atau menyatakan bahwa rudal-rudal Iran itu hanya jatuh ke tempat kosong. Nah, ini dulu sebenarnya ya, tapi ini mencerminkan bahwa Ustadz Khalid Basalamah lebih mengedepankan loyalitasnya pada negara tertentu ya, dibanding wawasan geopolitik yang lebih ilmiah dan rasional. Kalau kita perhatikan, maka semua kontroversi ini punya pola yang sama, yakni menolak lokalitas, mencurigai tradisi, dan memurnikan agama secara ekstrim. Dan ini yang penting ya, dari mana pola ini berasal? Nah, kita kan harus berpikir panjang ini. Apakah ini hanya kebetulan atau memang ada pola besar di belakangnya? Nah, kita bahas hari ini. Untuk memahami seseorang, pemikirannya, ya, sejarah pendidikannya, background atau ideologi kampus-kampusnya, kita tentu tidak hanya cukup melihat ucapannya saja ya, yang ada di video di YouTube itu kan cuma ucapannya aja. Kita harus lihat setting belakangnya ya. Kita harus menelusuri akar epistemologinya. Kita mundur ke belakang sedikit ya, kita lihat background pendidikan. Ini saya jadikan Ustadz Khalid sebagai case saja ya, tentu ada Ustadz yang lainnya juga sama. Beliau adalah pelajar dari Indonesia yang tentu merantau ke Arab Saudi, belajar di kampus besar Universitas Islam Madinah, di mana kita tahu kampus-kampus di Arab Saudi adalah pusat pendidikan di mana kekuasaan kerajaan membenamkan kurikulum yang disetting sesuai dengan kepentingan kerajaan tentunya. Tentu kampus ini tidak hanya sekedar untuk belajar biasa, ia dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran ideologi tertentu. Tentu hal ini adalah ideologi salafisme dan wahabisme. Kita baca literatur, tentu wahabisme adalah paham yang ingin memurnikan Islam. Tentu menurut tafsir tokohnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kedengarannya pemurniannya bagus, tapi kalau kita lihat lebih dalam, pada akhirnya pemurnian ini sering berarti atau ditafsirkan ya ini menolak hal-hal yang tidak ada di masa awal Islam. Konsekuensi dari penafsiran Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ini adalah banyak tradisi lokal dianggap bid'ah ya, budaya dianggap menyimpang, bahkan sejarah lokal pun bisa dipertanyakan. Nah, disinilah analisis menjadi menarik kalau kita menggunakan kacamata dari Michel Foucault ya.
Kita tidak lagi melihat fenomena dakwah hanya sebagai aktivitas keagamaan yang netral, melainkan sebagai bagian dari proses produksi dan distribusi wacana. Tentu wacana ini akan terkait erat dengan relasi kuasa ya. Dan Foucault menegaskan bahwa kebenaran itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri di luar sejarah ya, melainkan dibentuk, diproduksi, dan direproduksi melalui institusi, ya, praktek, dan sistem pengetahuan tertentu. Nah, dalam hal ini istilah-istilah teologis seperti syirik, bid'ah, dan sunnah itu tidak hanya berfungsi sebagai kategori normatif dalam agama, tetapi juga sebagai instrumen diskursif yang memiliki daya regulatif terhadap cara berpikir dan bertindak umat. Ketika label bid'ah disematkan pada suatu praktek yang bekerja bukan hanya penilaian hukum agama ya, tetapi juga mekanisme kekuasaan yang membatasi ruang interpretasi. Akhirnya umat dituntun untuk tidak hanya memahami ya, tetapi juga mematuhi tanpa resistensi. Jadi taat saja, dengar saja, tidak perlu kritis. Dan pada titik ini tidak disadari wacana keagamaan seperti syirik, bid'ah, sunnah tadi itu ya, kemudian bertransformasi menjadi semacam rezim kebenaran atau regime of truth. Maksudnya adalah seperangkat narasi yang diterima sebagai kebenaran tunggal karena didukung oleh otoritas tertentu, baik itu ulama, institusi pendidikan maupun negara. Dalam hari ini tentu ulama-ulama di Arab Saudi, institusi pendidikannya adalah kampus-kampusnya, dan juga negara yang bersangkutan. Dari sini kita memahami bahwa institusi pendidikan ini berperan sangat strategis, ya, sangat krusial. Jadi seperti Universitas Islam Madinah ini bukan hanya sekedar pusat transmisi ilmu, tetapi berubah menjadi ruang produksi wacana keagamaan global. Tentu kurikulum yang diajarkan di dalamnya itu tidak lahir dari ruang hampa ya, tetapi merupakan hasil konstruksi ideologis yang berakar pada tradisi Wahabisme tadi itu. Maka kemudian kampus-kampus semacam ini berubah fungsi menjadi apparatus of knowledge atau yang disebut sebagai perangkat yang menghubungkan antara pengetahuan dengan kekuasaan dalam satu sistem yang saling menguatkan. Siswa yang belajar di sana kemudian tidak hanya menyerap ilmu agama dalam arti tekstual ya, tetapi juga menginternalisasi paradigma berpikir tertentu, termasuk bagaimana cara mereka memandang tradisi ya, cara mengklasifikasi praktek keagamaan, serta cara menentukan batas antara yang murni dan yang menyimpang menurut mereka. Dan setelah pelajar-pelajar ini, termasuk Ustadz Khalid dalam hal ini ya, setelah kembali ke Indonesia, mereka tidak sekadar menjadi pendakwah saja, tetapi juga berperan sebagai agen reproduksi wacana. Jadi ustadz-ustadz ini mereka menyebarkan kembali kerangka berpikir yang telah dibentuk selama masa pendidikan di sana, baik melalui ceramah, media sosial, maupun institusi dakwah yang mereka dirikan di Indonesia. Nah, dari sini Anda mulai paham ya bahwa fenomena munculnya ustadz-ustadz salafi di Indonesia yang sering memojokkan tradisi kita kan, itu tidak bisa dilepaskan dari proses yang lebih besar, yaitu transfer dan reproduksi wacana lintas negara. Apa yang tampak dari dakwah murni ya pada level lokal, sesungguhnya itu merupakan bagian dari jaringan epistemologi global yang telah dikonstruksi sebelumnya. Kalau kita kaitkan dengan konsep governmentality, tentu alumni-alumni ini kemudian berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari mekanisme pengaturan sosial yang lebih luas. Mereka tidak hanya menyampaikan ajaran, tetapi lebih luas dari itu mereka mengarahkan umat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma tertentu ya yang telah distandarisasi. Jadi proses ini berlangsung secara halus tanpa paksaan ya, karena kan jamaah-jamaahnya ikut pengajian, merasa ini Islam yang murni, yang benar, yang lurus ya, jauh dari kesyirikan dan lain sebagainya itu. Maka para jamaah ini yang merasa bahwa ini mereka tidak dipaksa ya, tapi sebenarnya mereka tentu secara efektif sudah diarahkan dalam perilaku kolektif. Para jamaah ini ya, umat ini kemudian menginternalisasi
norma tersebut sebagai bagian dari kesalehan pribadi tanpa menyadari bahwa apa yang mereka anggap sebagai pilihan religius tersebut adalah sebenarnya dibingkai oleh struktur wacana yang lebih besar. Nah, dalam hal ini konsep ketiga Foucault ya, panoptikon ini menemukan relevansinya. Ketika wacana keagamaan yang dominan telah tertanam kuat, maka individu tidak perlu pengawasan eksternal lagi. Mereka secara sukarela akan mengawasi diri sendiri, menilai diri sendiri, bahkan menghakimi orang lain berdasarkan standar yang telah dikonstruksi tersebut. Maka wajar kalau mereka akhirnya mudah membid'ahkan, mensyirikan ya praktek-praktek keagamaan yang sebenarnya Majelis Ulama Indonesia sendiri tidak membid'ahkan itu, seperti Maulid Nabi ya, peringatan Isra Mi'raj, tahlilan, yasinan dan sebagainya itu. Dalam konteks ini kekuasaan tidak lagi bekerja melalui represi ya, melalui paksaan, tetapi melalui internalisasi norma yang membuat individu menjadi subjek yang patuh sekaligus agen pengawas bagi diri sendirinya dan lingkungannya. Dari keterangan-keterangan tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa fenomena dakwah salafi termasuk yang direpresentasikan oleh figur-figur seperti Ustadz Khalid Basalamah ya, ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ekspresi keagamaan individual. Ia merupakan bagian dari proses yang lebih luas di mana pengetahuan dan institusi itu saling berkelindan dalam membentuk apa yang kita sebut sebagai kebenaran agama. Ini menjadi refleksi kita umat Islam bahwa pemahaman keagamaan itu senantiasa berada dalam medan kontestasi wacana ya. Sebuah kontestasi wacana yang dinamis dan tidak pernah sepenuhnya bebas dari pengaruh kekuasaan. Jadi kalau ada ustadz yang keras terhadap budaya lokal, seolah memojokkan budaya-budaya yang sejatinya dulu sudah diislah oleh pendahulu kita, Wali Songo, ulama terdahulu ya, sudah dibikin soft sesuai dengan Islam. Pelaku itu bukan semata-mata karena ia ingin benar ya, tetapi karena memang dia dididik dalam kerangka berpikir seperti itu. Soal fenomena Wahabisme itu, Muhammad bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, pernah menyampaikan di Washington Post ya. Ia mengakui bahwa penyebaran Wahabisme ke berbagai negara itu tidak murni dakwah, tetapi bagian dari strategi politik. Dan ia menyatakan bahwa penyebaran ini ya atas permintaan Barat, atas dorongan Barat, terutama saat Perang Dingin untuk melawan ideologi Soviet. Kita harus bisa berpikir bahwa kalau sebuah paham agama disebarkan secara global dengan dukungan politik, apakah ia masih murni agama atau sudah menjadi alat kekuasaan? Dari sini kita masuk lapisan yang lebih dalam lagi ya dalam pembahasan kali ini, bahwa fenomena ini bukan hanya dari sisi siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi dari cara kebenaran itu sendiri diproduksi. Jadi contoh konkretnya begini ya, di berbagai komunitas ada cara berpakaian tertentu yang dianggap satu-satunya sebagai yang sesuai sunnah ya. Jadi jenggot harus lebat ya, kemudian celana harus di atas mata kaki, cadar dianggap lebih utama. Padahal kalau kita lihat sejarah Islam ya, dari Mesir, dari Maroko, sampai Turki, sampai India ya, itu ekspresi keislaman itu kan sangat beragam. Tetapi ketika satu wacana lebih dominan, misalnya yang disebarkan melalui pendidikan atau media yang tadi kita bahas ya, maka perlahan orang merasa bahwa hanya satu model itu yang benar. Dan yang menarik sebenarnya tidak ada yang memaksa hal itu, tidak ada juga polisi yang mengejar-mengejar ya, yang datang menangkap tuh enggak, tetapi orang tetap mengikutinya. Kenapa? Karena mereka sudah menginternalisasi aturan itu dalam diri mereka sendiri. Nah, itu tadi yang kita sebut sebagai core mentality ya, kekuasaan yang bekerja dari dalam, bukan dari luar, bukan karena eksternal. Contoh lain misalnya di komunitas muslim tertentu ada individu yang awalnya itu fleksibel dalam beragama, fleksibel dalam gaul ya, ikuti fatwa-fatwa ulama dari berbagai mazhab ya. Tapi setelah masuk dalam lingkaran kajian tertentu, ia menjadi sangat kaku, bahkan menghakimi praktek muslim lain yang berbeda.
Ini bukan semata-mata perubahan iman atau hijrah ya, tetapi juga hasil dari mekanisme pengawasan wacana tadi itu. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang sesuai sunnah, siapa yang menyimpang, yang bid'ah, yang syirik, itu tiba-tiba ditentukan oleh satu kebenaran tunggal. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, kita mulai mengawasi diri sendiri, kita mulai curiga ke teman lain ya, muslim yang lain, kita mulai curiga terhadap budaya sendiri, kita mulai merasa bahwa yang lokal atau budaya lokal, tradisi lokal itu salah, dan tradisi dari Arab itu selalu benar ya. Disinilah kita perlu merefleksi diri, kenapa kita begitu keras terhadap budaya sendiri, tetapi begitu lembut terhadap narasi dari luar ya, ideologi dari luar, karena itu dari Arab maka kita terima. Kenapa kita sibuk memperdebatkan halal haram musik, halal haram alat musik atau lagu, tapi diam terhadap ketidakadilan global yang terjadi di dunia Islam? Kenapa kita mudah bilang ini bid'ah, itu syirik ya, tapi jarang bertanya siapa yang diuntungkan dari label-label itu? Padahal klaim-klaim dan wacana itu kan ada sejarah di baliknya, ada politik di belakangnya, dan ada kekuasaan yang bekerja secara halus di dalamnya. Kita lihat sejarah Islam yang hadir ke Nusantara zaman dahulu itu tidak pernah menghancurkan budaya, tapi merangkulnya ya, mengislamisasinya, mengislahnya agar sesuai dengan syariat. Ia tidak memaksa, tapi mengalir. Tokoh-tokoh seperti Wali Songo ya, berdakwah dengan pendekatan yang lembut, penuh hikmah dan sangat kontekstual. Tapi kini kita lihat ada upaya untuk menyeragamkan Islam, ada upaya untuk membuatnya kaku, membuatnya lepas dari akar budaya kita sendiri. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar Islam yang kita butuhkan, atau ini hanya versi tertentu dari Islam yang kebetulan sedang dominan? Karena sejatinya agama ini turun untuk membebaskan manusia, bukan untuk membelenggu mereka. Dan Islam datang itu sebagai rahmatnya, bukan sebagai alat kontrol kekuasaan. Maka mari kita berhati-hati dalam menilai sebuah ajaran. Tidak semua yang mengatasnamakan sunnah itu benar-benar membawa cahaya. Bisa jadi ia hanyalah bayangan dari kekuasaan yang tidak terlihat. Ini disclaimer ya, bahwa ketika kita mengkritik seorang ustadz itu bukan dalam arti kita merendahkan atau mengunderestimate seorang ustadz. Tentu Ustadz Khalid Basalamah adalah orang yang mulia, dakwah tentang sirah nabawiyahnya, tentang akidahnya, pengajiannya, tentang anti ribanya itu bagus semuanya. Tetapi tentu setiap kita itu bertumbuh ya. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hal-hal ilmiah, kita bisa mengkritiknya, tentu secara ilmiah juga. Dan di video saya, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Felixio, biasa saya kritik tentu dengan wacana ilmiah juga. Karena kita percaya setiap orang itu akan bertumbuh ya. Ketika ia dikritik, maka ia akan memperbaiki diri dan wawasannya makin luas, makomnya akan naik ya. Ketika dia mau menerima kritik itu, kemudian tetap bertumbuh, ia kemudian meneliti tentang geopolitik ya, wacana sosial, politik negara teluk, baca akar sejarah budaya Islam masuk ke Indonesia ya, disesuaikan dengan undang-undang negara, bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia, institusi keagamaan di Indonesia, maka ia akan terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih sempurna. Nah, rekan-rekan yang ingin membaca fenomena visi Saudi 2030, sejarah Arab Saudi dan bagaimana gerakan Wahhabisme itu bekerja mendukung kerajaan dan menyebarkan ideologinya ke seluruh dunia, Anda bisa baca buku saya ini, visi Saudi 2030. Untuk link pemesanan ada di komentar nanti.